Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channelnya aku, dan buat teman-teman yang sudah mengklik videonya aku. Nah, jadi di video kali ini aku pengen bersih-bersih dulu sebelum aku pulang kampung. Jadi ini aku ngambil baju yang udah kering. Cucian aku sekarang lagi menumpuk banget karena kemarin kan ada acara haulan di Kubah dekat rumah mama mertuaku. Jadi aku banyak banget cucian aku. Jadi ini aku cuci dulu dan aku beresin dulu semuanya sebelum aku pulang kampung. Jadi kan semuanya udah nanti sudah kering, jadi tinggal dilipat aja. Jadi buat teman-teman, kalau aku biasanya jemur baju masih di wilayah dapur ya, cuman di dalam rumah, nggak di luar. Jadi aku nggak mikirin buat nanti kehujanan atau gimana-gimana. Alhamdulillah udah selesai aku beresin jemuran aku. Ini tinggal aku lipatin baju yang tadi udah kering, sekalian nanti aku buatin di dalam lemari. Dan setelah selesai lipat-lipatin baju ini, aku pengen beres-beresin di sini juga karena itu berantakan banget. Dan Masya Allah kemarin acara haulannya itu rame banget, banyak banget jamaahnya, Masya Allah. Semoga berkah aja buat yang ngedatangin acaranya, amin. Dan Alhamdulillah kali ini cucian aku nggak terlalu banyak untuk yang sudah kering, tapi cucian yang basah itu banyak banget. Dan buat teman-teman yang sudah lama subscribe channel aku pasti tahu aku cuci nggak pakai mesin cuci, cuman yang manual aja. Kalau udah letih mah yang manualnya bisa istirahat, tapi kan kalau pakai mesin mah pasti nonstop. Nah, aku beresin dulu ini semuanya, sekalian aku siap-siapin juga buat aku pulang kampung nanti. Jadi di sini aku sambil beresin baju, aku sambil liatin televisi karena biasanya kalau aku di rumah itu sendiri, aku itu kesepian, makanya aku hidupin televisi. Jadi kan enak ada suara seolah-olah ada yang nemenin. Dan aku minum dulu karena aku haus banget habis beres-beres. Dan alhamdulillah beresan bajunya aku yang udah kering itu udah selesai. Tinggal aku beresin semua di atas lemari ini, dan berantakan banget, banyak banget barang-barang yang kepakai nggak kembali ke tempatnya. Jadi aku beresin aja ini semuanya. Alhamdulillah satu persatu semuanya udah beres. Enak banget ya kalau lihat di video ini cepat banget beresnya, tapi mah kenyataannya Masya Allah lama sekali. Dan ini aku beresin tempat tidur di sini. Dan alhamdulillah semuanya udah beres. Senang banget aku lihatnya, dan senang banget juga aku ngerjain kalau semuanya sudah beres dan wangi juga. Lanjut lagi, aku masak sambil nunggu suami aku pulang kerja. Jadi di sini aku pengen masak sop dulu. Jadi aku bikin bumbunya. Aku nggak pakai bumbu praktis ya teman-teman, karena aku nggak ada persediaan bumbu di dalam kulkas, sudah habis. Aku nggak bikin lagi. Jadi ini aku pakai bumbu yang manual aja, terus aku blender semuanya. Aku kalau di wilayah aku di sini masak sop itu pakai rempah-rempah kayak gini, seperti pala, cengkeh, bunga sisir, sama bunga lawang juga. Terus pakai jahe merah juga sedikit. Nanti dikasih bawang putih sama bawang merah. Karena aku kalau ngulek itu nggak terlalu bisa halus ulekannya, makanya di sini aku pakai blender aja buat bumbunya biar cepat aja halusnya. Jadi sambil nunggu blenderan aku halus, dan aku ngupas bawang putih sama bawang merah juga di sini.
Kalau untuk bawang putih sama bawang merahnya ini aku ulekin aja, tapi kalau rempahnya tadi kan aku blender. Nah, ini dia rempah yang aku blender tadi. Aku tuangin aja, terus aku ulek bawang putihnya biar lebih cepat lagi halusnya. Aku kasih garam sama micin. Jadi saat kita ngulek itu enak kalau dikasih garam sama micin, tapi kalau nggak dikasih garam sama micin ini susah banget buat nguleknya. Aku paling suka banget kalau ngulek kayak gini, berasa enak aja kalau makanan itu kalau kita ngulek ketimbang kita blender. Nah, untuk sayur sopnya ini aku pakai kentang sama wortel dan sama kol juga. Untuk wortelnya biasa aku banyakin biar lebih banyak vitaminnya untuk suami aku, karena kan suami aku itu minus banget. Untuk kentangnya ini aku cuman pakai satu, dan untuk kolnya ini aku cuman pakai sedikit. Terus untuk kolnya aku hiris saja kecil-kecil. Ini enggak aku buatin di dalam sopnya, ini mentah aja, nanti aku buatin di dalam mangkok aja seperti biasa. Kalau teman-teman yang sering subscribe aku pasti tahu, aku sering kalau bikin sop itu kolnya itu enak banget kalau mentah. Jarang banget aku buatin di dalam kuah sopnya. Jadi saat kita penyajiannya baru aku buatin kolnya. Dan ini aku lagi potong kentangnya aku cuman satu, aku potong kecil-kecil. Terus untuk wortelnya nanti aku potong yang seperti korek api, cuman agak lebih besaran aja, karena aku suka banget kalau sayurnya lebih besar ketimbang yang kecil-kecil, karena menurut aku enak aja sih kalau yang besar-besar. Buat teman-teman kalian masak apa nih? Ayo, aku pengen banget nih masak nasi bakar, tapi aku nggak bisa. Rempah-rempahnya itu aku bingung apa-apa aja. Nah, buat teman-teman yang tahu rempahnya dan enaknya itu dikasih ayam atau dikasih kemangi atau enggak, nah kalian bisa komen di bawah ya, karena aku pengen banget ini masak nasi bakar, karena kan kalau di daerah Banjarmasin ini kan enggak ada yang masak nasi bakar, tapi kalau orang jual pasti ada mah. Dan kemarin ada juga suami aku ngebawa nasi bakar itu juga beli, nggak bikin. Makanya aku pengen banget deh bikin nasi bakar, karena wanginya itu wangi banget dan enak banget. Nanti deh aku buka di YouTube kali aja ada resep buat bikin nasi bakar, atau kali aja ada teman-teman yang pengen berbagi resep sama aku, kalian komen di bawah ya. Alhamdulillah, bumbu sop aku hampir aja mau selesai, tinggal aku ulek-ulek aja bawang merahnya. Dan ini sekalian sambil aku ngulek, aku pengen rebus telur dulu. Aku cuman sedikit aja rebus telurnya, cuman 3 buah. Dan alhamdulillah suami aku juga udah datang dari kerjanya. Nanti selesai aku masak, aku pengen makan dulu sama suami aku baru aku pulang. Jadi enak kan kalau di jalan itu perut itu nggak kosong, udah kenyang, jadi nggak gampang masuk angin. Dan telur aku juga udah matang. Ini sekalian aku pengen rebus wortel sama kentang. Aku rebusnya itu sebentar aja sambil. Nah, ini alhamdulillah daging aku juga udah matang. Aku pakai metode 10 30 dan 10 ya teman-teman. Insyaallah ini dagingnya itu nggak alot dan gampang banget. Untuk ngiris-ngiris kayak gini kan gampang. Nah, kalian bisa lihat kan dagingnya itu nggak alot, enak banget kalau dihiris-hiris kayak gini. Oh ya, aku lupa kalau aku di sini bikin sop daging, nggak bikin sop ayam. Langsung ngomong daging aja kayak gini. Aku lupa ngomong, karena suami aku paling suka banget yang namanya sop buntut, apalagi sop iga. Makanya aku paling suka bikin sop kayak gini. Dan alhamdulillah karena dagingnya udah matang, jadi aku pindahin di kompor sebelah.
Dan alhamdulillah juga udah mendidih, bumbunya langsung aku buatin biar lebih enak aja dan biar lebih meresap aja di dagingnya. Dan ini untuk sopnya udah mendidih dan aku buatin aja garam sama micin. Aku nggak pakai bumbu yang lain ya teman-teman, karena sesuai resep sama orang tua aku. Jadi aku cuman pakai bumbu garam sama micin. Jadi kalian kira-kirain aja bumbunya kayak gimana, takutnya kan keasinan atau kebanyakan micin. Dan alhamdulillah sop aku udah selesai. Aku piting dulu, aku pengen tunjukin sama kalian sop buntutnya aku. Pasti kalian ngiler nggak teman-teman? Ngiler kan, apalagi ada telurnya dan ditaburin bawang merahnya, masya Allah. Lanjut lagi, nah keesokan harinya ini aku udah di kampung, terus ini aku di sawah orang tua aku sambil ngeliatin orang yang cocok tanam padi di sawah orang tuaku, karena orang tuaku lagi ngeliatin orang sambil cocok tanam. Dan aku di sini metik buah jeruk sama keponakan aku, karena alhamdulillah banget orang tua aku di sini sambil nanam padi dan ada kebun jeruk juga sama kebun buah-buah yang lainnya. Cuman lebih banyaknya di sini jeruk. Tapi aku kalau metik kayak gini paling nggak bisa deh metik jeruk itu yang mana yang manisnya, yang mana yang enggak. Jadi aku cuman liatin yang mana yang kuning berarti manis deh. Alhamdulillah aku senang banget di sini liatin kebun jeruk orang tua aku itu subur-subur banget, dan kalau dimakan kayak gini itu segar-segar banget. Dan ini dia kalau orang di sini bilangnya itu tiwadak, banyak banget buahnya kan teman-teman. Terus di sini ada juga kelang-kaling. Nah, masya Allah ini banyak banget. Aku petik aja dan hasilnya itu manis banget. Masa Allah nggak terasa, aku seneng banget nih lagi di sawah, tapi video aku udah mau habis aja. Buat teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai habis. Dan buat teman-teman, terima kasih kalian sudah ngomen yang bagus-bagus. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. See you next video. Dadah.